Iya, apa? Mike. Oh, sudah ya. Jadi, eh, eh, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan share. Terima kasih Pak Noyo. Ya, sejak kita sering ketemu Pak. Ya, jadi kalau ke Jarum, saya rindu dengan soto kudus ya Pak. Ya, ya. Terima kasih juga Pak Gunawan sudah bergabung untuk sharing. Saya kira banyak sekali kolega-kolega saya di sini, Minta, Firman, dari Satra Dharma, dan teman-teman yang lain. Pak Cahyo juga, ya. Terima kasih. Saya memberi judul tadi malam itu agak apa ya judulnya Pak? Saya mencoba ya sebenarnya inovasi ya. Jadi kata kuncinya adalah inovasi dan valuation. Jadi innovation and valuation. Saya sangat menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Adoyo tadi, bahwa innovation itu harus ada value-nya, ya. Value kepada customer, value kepada shareholders, value kepada pegawai dan lain sebagainya. Nanti kita lihat praktik-praktik yang dijalankan oleh beberapa perusahaan yang coba saya ambil, karena Pak Handoyo dan Pak Gunawan saya tidak bisa membuka reportingnya, tapi yang saya bisa buka adalah perusahaan-perusahaan yang publik ya, itu yang bisa saya tidak akses. Baik Bapak Ibu. Nah jadi saya kira ini cukup lanjutan, saya kira juga sudah isu yang ya seharusnya kita lakukan gitu ya, terkait dengan terkait dengan bagaimana kita juga tidak saja melanjutkan pada diri sendiri, tapi melanjutkan yang lain. Ya. Saya kira di sini dari General Assembly of United Nations tahun 1987 itu sudah mengeluarkan report, judulnya adalah How to Common Future. Gimana sih kita ke depan? Itu tahun 1987. Ya. Kemudian ya, jadi di sini kata kuncinya adalah ada pembangunan berkelanjutan. Intinya adalah bahwa bagaimana kita pemenuhan kebutuhan masa kini itu tanpa mengurangi haknya generasi yang akan datang. Intinya begitu. Saya kira itu hal yang natural ya, harusnya yang kita lakukan. Tidak boleh serakah ya. Karena kita akan meninggalkan generasi yang akan datang yang harus kita juga sisakan. Mestinya harus lebih baik kan begitu. Nah, ada 3 hal yang penting dari pengerjaan pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan sosial. Jadi di sini berkelanjutan itu menyoroti 2 hal, jadi intergenerational equity dan intragenerational equity. Saya kira ini sangat bagus ya dari YAI. See beyond the numbers. Numbers itu sangat penting, iya, tapi harus lebih dari itu yang harus kita baca sekarang ini. Nah, kemudian saya lanjutkan terkait dengan isu-isu berkelanjutan. Jadi intergenerational equity itu adalah konsumsi sumber daya saat ini tidak boleh mengurangi kualitas hidup generasi yang mendatang. Sementara intragenerational equity itu adalah pemenuhan seluruh kebutuhan pada saat ini. Jadi itu adalah nah sehingga kita mengenal ya ada eco justice ya, keadilan lingkungan saya kira gitu ya. Kemudian adalah eco efficiency, bagaimana kita menggunakan resource dengan cara yang sangat cerdas ya, sehingga itu akan membentuk value. Nah selanjutnya adalah ada regulasi. Ya saya kira mulai dari kita tahu ada SDG. Jadi dalam SDG itu cukup banyak terkait dengan ada energi, ada climate change dan lain sebagainya. Ada kesepakatan Paris Agreement yang kita juga negara kita juga meratifikasi. Ya. Dan lebih lanjut POJK yang mengatur atau mengatur tentang bagaimana perusahaan publik harus beroperasi. Itu juga mengatur bahwa penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan emiten di sini berarti perusahaan yang sudah publik itu
wajib mestinya membuat atau menerapkan keuangan berkelanjutan. Nah, ada tantangan gitu ya bagi akuntansi. Tadi saya sangat setuju. Akuntansi tidak akan pernah mati sejauh matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Saya yakin. Ya, asal orang akuntansi itu harus update. Oke, kita sekarang memang sudah ditinggalkan dengan alat-alat iya. Ya, tetapi untuk yang lain kita bisa mengerjakan sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, ya, jadi di sini ada masalah ukuran dan pelaporan itu enggak, dan lingkungan serta emisi gas rumah kaca itu juga menjadi tantangan bagi orang akuntansi. Jangan sampai orang berbicara begini. Jadi jangan sampai orang akuntansinya di mana ini? Ya, jadi sekali lagi accounting sekarang ini saya kira adalah beyond analysis. Ya, angka sangat penting iya, tapi kita harus lebih paham dari itu. Nah, keberlanjutan dalam akuntansi lingkungan itu cenderung mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Dulu itu adalah stakeholders. Jadi ada teori perusahaan yang diberikan dalam kepentingan pemegang saham, sekarang beralih kepada stakeholder, kepada yang kepentingan yang lebih luas. Oke, saya kira banyak perusahaan yang saya baca itu juga menjalankan sistem manajemen lingkungan. Isu akuntansi lingkungan atau biaya lingkungan sebenarnya sejak zaman saya kuliah. Bagian dari materi kalau nggak salah akuntansi biaya atau akuntansi manajemen. Ya, sebenarnya isu ini sebenarnya sejak saya kuliah sebenarnya sudah ada. Oke, ini lingkungan kemudian tren yang ada. Tren yang ada itu adalah kemarin saya mencoba mencari referensi ketika tadi kita berdiskusi dengan teman di luar. Saya mencoba mencari kurikulum akuntansi beberapa di luar negeri, gitu ya. Saya menemukan bahwa untuk yang bachelor degree itu ada mata kuliah sekarang sudah ditawarkan namanya akuntansi dan manajemen karbon. Nah, bisa bicara tentang kurikulum gunakan. Kemudian kita mengenal sekarang bursa karbon, saya kira sudah berjalan sejak 2023 kalau tidak salah. Memang sekarang perdagangannya memang belum begitu banyak, harganya pun juga masih murah di tempat kita. Tidak. Ada pajak karbon sudah ditetapkan meskipun juga masih tarik dulu implementasinya. Sekarang ini teknologi sekarang ini ada namanya perdagangan karbon, itu namanya voluntary carbon market. Ya. Ada mandatory carbon market, ada voluntary carbon market. Voluntary carbon market itu salah satu bentuknya adalah offset carbon, gitu ya. Nah, jadi itu sekarang menggunakan teknologi namanya blockchain. Nah, sekarang ini kebetulan mahasiswa saya di MM, kebetulan sedang membahas metodologi penelitian dan saya sedang menggandrungi tentang karbon. Dan saya diskusi ketika mahasiswa di manajemen keuangan itu mengambil topik tentang karbon. Salah satunya adalah ini. Jadi ada token karbon menggunakan teknologi blockchain. Saya mahasiswanya nggak hadir ya, Pak ya? Nggak hadir ya, temanmu ini ya? Ada lagi di belakang. Jadi nanti yang memimpin Prof. Ya, karena ini terkait dengan crypto. Ya, ini adalah tren-tren yang ada di sisi keuangan dan sisi keuangan atau green finance, gitu ya. Yang mestinya juga kita orang-orang akuntansi juga harus cepat paham ini. Kemudian berkembang lagi ESG score, Environment, Social, and Governance. Nah, itu skopnya tidak hanya keuangan, nah, ada lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Ibu sekalian, perusahaan-perusahaan Bapak Ibu yang listed di Bursa Efek, selain diaudit oleh KAP, juga dinilai oleh pihak independen terkait dengan sustainability Bapak Ibu. Siapa dia? Ini namanya Morningstar Sustainability, yang menerbitkan setiap waktu bagaimana capaian ESG Bapak Ibu. Kemudian yang lain lagi itu adalah ESG rating yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley Capital Professional. Itu yang akan menunjukkan tadi yang dikatakan oleh Pak Handoyo adalah valuation, value. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan di perusahaan juga akan dinilai oleh pihak luar. Ya, terkait dengan bagaimana lingkungan, bagaimana sosialnya, bagaimana dengan Allah. Nah, di accounting sekarang ini juga, ya kita sudah membahas itu di IAI ya Bu Gita ya, terkait dengan IFRS S1 dan IFRS S2. Saya kira sebentar lagi akan nampaknya sudah diberlakukan ya 2025 ya. Ya. Jadi saya kira isu ini sebentar lagi akan menjadi realita bahwa akan ada implementasi IFRS S1, IFRS S2. Jadi kalau kita tidak siap, ya kita akan ditinggalkan. Nah, baik, ini risiko-risiko berlanjutan. Kita mengenal di mata kuliah kalau di akuntansi itu ada manajemen risiko dan lain sebagainya. Keberlanjutan pun juga harus diperhitungkan risiko. Perbankan misalkan bagaimana perusahaan-perusahaan mengajukan kredit untuk pengembangan usahanya. Kalau itu perusahaan itu kelapa sawit, maka harus ada pembuktian sertifikasi yang menyertai pengajuan kredit. Itu tujuannya apa? Untuk meminimalisir risiko yang harus ditanggung oleh perbankan. Contoh yang sederhana. Nah, jadi di sini ada identifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari operasional perusahaan. Ya, kemudian pengembangan kebijakan mitigasi risiko dan monitoring berkelanjutan. Jadi ada proses audit sebenarnya dari internal sendiri. Nah, saya mengambil contoh dari laporan keberlanjutan atau laporan tahunan dari Hotel Espa. Kita ada dari Bapak dari Espa. Ada Espa. Ispa ya. Ispa Hotel, itu Ispa Hotel TBK. Tetangga kami di sebelah. Ya. Nah, konsumsi dari tidak bayar ini dalam operasional hotel, saya kira ya. Saya karena di kampung juga ya sedikit punya usaha, saya bicara di kampung saya di sana di Bali. Ya, jadi air itu mau panas dan sebagainya. Kemudian itu soal kontrak karya dia, kita banyak mempekerjakan karyawan. Kemudian harga bahan makanan juga berfluktuasi. Terus apa yang harus dilakukan? Jadi perseroan mengadopsi praktik berkelanjutan untuk mengurangi konsumsi energi dan air, serta meningkatkan efisiensi operasional. Caranya seperti apa? Nanti kita akan melihat. Saya mengambil 3 perusahaan, yang itu adalah PT Pakros, ketika karena saya tahu teman saya, kolega saya di sini jadi komite audit di sana. Kemudian Espak tanah kita. Yang satu lagi Agro. Ya. Oke, kemudian ini di hotel juga sama, perkiraannya fluktuatif. Sama juga dengan saya di Bali pada saat high season dan low season itu terus gimana caranya kita mengatasi itu, gitu ya? Karena itu adalah berdampak pada uang. Selanjutnya saja ini adalah, nah kurangnya kesadaran tentang keberlanjutan. Ya, ini juga perlu apa ya? Perlu sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya kepada karyawan di perusahaan dan lain sebagainya agar mereka juga fair dengan isu-isu keberlanjutan. Ini saya mencoba mengambil dari PT Pakros. Tadi sebenarnya dari slide-nya Pak Handoyo itu beberapa sebenarnya ada pengiriman praktek yang ada di PT Jarum. Dan kalau saya lihat dari PT Jarum itu adalah proses pengolahan limbah.
bagaimana limbah cair itu diolah, diproses sampai dengan pembuktian terakhir kalau ikannya tidak mati berarti itu sudah layak untuk dikeluarkan. Contoh yang sudah. Sekarang juga PT Jarum bekerja sama dengan kami, mungkin yayasan ya kalau nggak salah ya, yayasan dari Jarum atau Jarum Foundation itu bekerja sama dengan kalian untuk menanam pohon. Itu saya kira juga bagian untuk kedepannya adalah offset karbon saya kira. Ya. Kemudian saya juga mendapat informasi dari teman-teman dari Jarum Foundation itu adalah sampah yang ada di Kudus itu diolah, dikumpulkan diolah, kemudian siapa yang masyarakat yang tahu silahkan diambil. Bahkan kalau nggak salah diantar. Ya, itu salah satu contoh. Saya kira adalah inovasi-inovasi yang dilakukan terkait bagaimana untuk menciptakan kayu bagi usaha. Nah, ini PT Makros, misalkan penggunaan lampu LED, kita pun di Jaya juga sudah berubah, tapi semuanya lampu di sini. Tapi saya tidak bisa membedakan mana LED mana yang tidak, karena saya tidak ahli di bidang itu. Ya. Tadi otomatisasi saya kira juga sudah banyak di Jarum ini misalkan penggunaan AC. Paperless saya kira sekarang sudah banyak yang sudah tidak menggunakan paperless, banyak jadi ya. Air limbah untuk laundry, ya tentu diolah dulu air limbahnya sehingga layak untuk bisa digunakan. Saya kira isu terkini terkait dengan keberlanjutan itu ada yang namanya ekonomi sirkular Pak Nawan gitu ya. Jadi bagaimana limbah yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan oleh unit yang lain atau masyarakat yang lain. Misalkan saya memberikan contoh sebuah restoran yang ada di Nusa Penida itu menampung air limbahnya itu, jadi dia harus membuat tampungan itu kan kos, kan pengelolaan itu kan juga menimbulkan biaya bagi usaha. Tapi apa? Benefitnya apa? Air yang didiamkan itu ternyata kan menjadi cair bagi tanaman gitu. Jadi silakan warga sekitar ambil itu air itu untuk menyirami tanaman. Ya kan membuat jadi lebih baik. Itu saya kira adalah salah satu implementasi dari ekonomi sirkular. Saya kira banyak perusahaan juga sudah melakukan itu, termasuk di Makros ya. Ini soal organik. Nah ini tadi berbicara masalah emisi. Jadi dengan adanya teknologi kita bisa memantau berapa emisi yang dihasilkan oleh mesin atau produksi, termasuk kendaraan, termasuk tadi Bu Dita, ketika setiap kita menggunakan kereta api, di situ terpotret berapa emisi yang dihasilkan. Itu adalah saya kira mungkin skop 3. Karena emisi itu ada skop 1, skop 2, dan skop 3. Ya. Nah ini saya kira pemanfaatan emisi jelas itu cost, ada cost sih. Tetapi implikasinya adalah ada beban yang lain yang bisa yang dihemat. Seperti di Jakarta orang misalkan menggunakan kendaraan kelebihan emisi, ya parkirnya lebih tinggi. Kalau sekarang kelebihan emisi karbon dari batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah, mereka harus membeli karbon, itu cash outflow. Makanya saya katakan bahwa informasi dalam keuangan itu sekarang sangat banyak yang menimbulkan dampak kepada keuangan. Ya begitu juga ketika kita punya emisi karbon yang rendah di bawah dari batas yang ditetapkan, ya kita bisa menjual karbon. Ya jadi ini adalah saya kira bisa berimpact kepada keuangan perusahaan. Ini salah satu saja. Ya itu terkait dengan karyawan ya. Jadi bagaimana memperhatikan karyawan, bagaimana memberikan kesempatan kepada karyawan, bagaimana karyawan itu diberikan ribuan tidak hanya keuangan, tapi ribuan misalkan apa? Pelatihan dan lain sebagainya. Itu kan cost. Tapi apa? Impactnya apa? Eksistensi mereka, ya akomodasi, ya loyalitas mereka juga kan. Ya itu juga kan apa ya? Merealisasi apa yang namanya keberlanjutan. Ya, termasuk masyarakat ya, melakukan pemberdayaan masyarakat. Kami pun di perubahan ini juga melakukan itu. Oke, bisa saja. Ini saya ambil dari Hotel Isma, ya. Contohnya sama dari semuanya menjadi lampu LED, ya.
air kotor, tapi menggunakan apa kerja ya. Ya itu jadi bisa disediakan dispenser gitu ya, kita bisa mengambil dari dispenser dan seterusnya. Itu adalah salah satu inovasi yang dilakukan di Rokelan. Ini Kadaru, sekarang namanya adalah PT Agri Resource Indonesia. Sering cukup banyak diekspos begitu ya, perusahaan pertambangan ini. Masih problem Bu? Sudah habis. Sudah. Kalau boleh satu sudah. Sampai 81 menit. Oke, karena saya latar belakang saya dosen gitu ya, izinkan saya untuk membahas isu sedikit gitu ya, bahwa di dalam keberlanjutan itu riset adaptasi terkini itu terkait dengan isu karbon, ESG dalam keberlanjutan itu ada dua teori, stakeholder teori, dan lawannya itu namanya behavioral economics theory. Ya, jadi bisa saja kegiatan-kegiatan terkait dengan keberlanjutan bagi market sementara mungkin dianggap cost. Ya, jadi dari sisi valuation dianggap kurang baik. Ya, tapi bisa dicek karena banyaknya masih seperti itu. Tapi kalau yang sejalan dengan kepentingan perusahaan, jadi shareholder pemegang saham atau investor di bursa itu juga mengapresiasi itu sejalan dengan stakeholder teori. Sebentar ini bukti empiris. Tadi karena ada valuation, ya valuationnya di sini adalah apa yang dikerjakan oleh perusahaan ternyata juga diapresiasi oleh para pemegang saham. Ya, oleh para pemegang saham. Secara umum ya, tentu tidak satu-satu saya bahas. Secara umum, on average, ya empirical evidence itu menunjukkan bahwa market itu memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan aktivitas kegiatan yang berkelanjutan. Tadi inovasi-inovasi itu akan terbaca oleh market. Nah, ternyata apa juga? Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Handoyo, apakah customer itu juga merespon enggak? Memberikan valuation yang bagus? Ternyata iya. Jadi customer pun juga mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan keberlanjutan tersebut. Oke, bisa lewati SDG, isu riset ke depan. Jadi kita tidak bicara lagi pengungkapan emisi karbon, tapi kita bicara terkait dengan kualitas pengungkapan emisi karbon. Sudah banyak dari riset sekarang yang bisa menjadi referensi. Kemudian fiturnya karbon, oke masih ESG score, ESG rating, ini juga datanya agak susah dan mahal, sehingga ini juga membatasi ruang gerak riset, ya. Sehingga sekarang masih berkembang banyak menggunakan ESG disclosure, greenwashing. Jadi Pak Doyo dan Pak Gunawan, ini adalah perusahaan kadang-kadang menampilkan hal yang baik-baik, tapi kan sebenarnya realitanya merusak lingkungan. Gitu. Kalau di keuangan, quote and quote ada yang namanya earnings manajemen, ya, meskipun di situ ada dua sisi. Tapi kalau greenwashing itu memang backside, memang perilakunya sudah merusak. Kualitas pengungkapan keberlanjutan saya kira juga jadi isu menarik, ya, kalau kita dari kalangan akademisi. Metodologi eksperimen itu sangat tepat, sangat banyak, sangat besar untuk riset tentang keberlanjutan karena di situ banyak sekali berkaitan dengan behavior. Terakhir, kurikulum. Profil lulusan itu juga bisa menggambarkan tidak hanya kemampuan dari sisi akuntansi keuangan misalkan begitu, tapi juga bagaimana dengan berkelanjutan. Ya, akuntansi karbon, bahkan akuntansi air yang sekarang ini saya kira sudah diimplementasikan akuntansi air. Mungkin kita sebentar lagi. Ya, tentu tadi kompetensi mahasiswa perlu kita tambah. Ya, misalkan sertifikasi CSA atau sertifikasi carbon accounting gitu ya, untuk bisa menaikkan kompetensi. Baik, saya kira begitu. Saya orang akuntansi, dewan dan kredit harus seimbang, harus menjaga keberlangsungan. Terima kasih.